Perutnya Bobo. Kita sekarang membaca tentang kisah Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam. Awal segalanya. Allah adalah Tuhan semesta alam. Dia maha besar, maha kuasa, maha pencipta. Seluruh langit dan bumi ada dalam genggaman tangannya. Dia berada di atas singgasananya dan senantiasa mengawasi hambanya. Dia mengetahui segala yang tampak dan tersembunyi dari makhluknya. Dialah Allah, satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi dan tidak boleh disekutukan dengan apapun. Makhluk yang pertama-tama Allah ciptakan yaitu Al-Qalam, pena. Ia adalah pena yang diperintah oleh Allah untuk menulis takdir setiap makhluk dari awal penciptaan hingga akhir kehidupan. Kemudian diciptakannya lah Arsy, singgasananya yang agung. Lalu Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Malaikat memiliki sifat taat dan tidak pernah membangkang. Apa Allah menciptakan malaikat? Malaikat selalu bertasbih kepadanya. Malaikat dapat pergi kemana saja secepat kilat, bahkan mampu menyerupai atau menjelma ke dalam wujud manusia. Selanjutnya Allah menciptakan alam semesta, dimulai dari langit, lalu matahari, bulan, bintang, planet, serta benda angkasa lainnya secara sempurna. Siapa yang menciptakan? Allah. Di antara planet-planet tersebut, Allah Azza wa Jalla memilih planet bumi sebagai tempat ujian bagi makhluk pilihannya. Kemudian Allah menciptakan jin dari api. Jin merupakan makhluk yang tak kasat mata. Wujudnya tidak bisa ditangkap panca indera manusia. Berbeda dengan malaikat yang selalu taat, jin dikaruniai akal dan hawa nafsu, sehingga memiliki pilihan untuk taat atau durhaka kepadanya. Allah menakdirkan tidak hanya jin yang menghuni bumi. Maka itu Dia menciptakan berbagai jenis binatang. Ada yang berjalan di darat, berenang di lautan, dan ada pula yang berterbangan di udara. Apa yang berterbangan di udara? Burung. Selain binatang, Allah menciptakan tumbuhan. Ada tumbuhan yang rindang, ada tumbuhan yang gersang, ada yang berbunga indah, namun ada juga yang tidak demikian. Selanjutnya manusia diciptakan guna memakmurkan bumi. Sebagaimana jin, manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Keduanya diberi pilihan, baik yang mentaati dimasukkan ke dalam surga, sedang bagi yang durhaka dimasukkan ke dalam neraka. Yusuf, mau masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga, insya Allah. Berdoa sama Allah ya. Sejarah iblis. Jauh sebelum manusia diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan bangsa jin. Merekalah yang mendiami daratan bumi kita dalam kurun waktu tertentu selama yang dikehendaki oleh Allah. Dikisahkan bahwa di antara jin seringkali terjadi peperangan dan pertumpahan darah. Allah bahkan menyebut kebiasaan buruk itu dalam Al-Quran. Layaknya umat manusia, di antara mereka pun ada yang diangkat menjadi pemimpin, dan ada juga yang hanya menjadi rakyat biasa. Di antara bangsa jin, ada satu jin yang paling taat kepada Allah. Jin itu bernama Azazil. Namanya siapa? Azazil. Dikisahkan bahwa ia telah beribadah kepada Allah selama ribuan tahun. Bahkan karena ketaatan dan kedekatannya kepada Allah, ia diizinkan naik ke langit dan berteman dengan para malaikat. Azazil pun diizinkan untuk memimpin para malaikat dalam memerangi jin-jin kafir yang berada di bumi. Sehingga jin-jin kafir itu terusir ke tengah lautan. Dan saat kesombongannya tampak, Azazil pun menjelma menjadi sosok pembangkang yang kufur terhadap perintah Allah Azza wa Jalla,
Sebagai balasannya, Allah menjadikan ia makhluk terlaknat dan mengusirnya dari surga menjadi pemimpin-pemimpin syaitan dalam mengganggu manusia dan menjanjikannya neraka sebagai tempat siksaan baginya di akhirat. Dan sejak itulah Azazil diganti namanya menjadi Iblis. Iblis. Jadi dulu namanya Azazil. Penentuan khalifah baru. Pada suatu masa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan di hadapan para malaikat di langitnya, "Sungguh aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Khalifah artinya pemimpin yang memakmurkan bumi dari generasi ke generasi. Sontak saja pengumuman tersebut membuat mereka bertanya-tanya, apakah engkau hendak menjadikan khalifah di bumi berupa makhluk yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Iya. Para malaikat bertanya demikian setelah melihat sosok jasad manusia tanpa roh. Jasad itu tergeletak kaku di hadapan mereka atas kekuasaan Allah. Mereka mengetahui sifat dan tabiat makhluk ini karena sama-sama dibekali akal dan hawa nafsu. Kehidupan manusia kelak tak akan jauh berbeda dengan kehidupan bangsa jin. Mereka pun paham bahwa kepemimpinan dan kekuasaan dapat membutakan hati manusia, sehingga pasti akan ada permusuhan, bahkan peperangan untuk mempertahankannya. Karena itu, mereka menanyakan alasan manusia dijadikan khalifah di muka bumi. Ya Allah, apabila yang engkau maksud khalifah di sini adalah beribadah kepadamu, bukankah kami sudah bertasbih memujimu dan mensucikan namamu tanpa mengenal waktu dan tempat? Kata para malaikat. Seketika itu Allah berfirman kepada para malaikat, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Maksudnya, Allah lebih mengetahui apa-apa yang bermanfaat daripada keburukan-keburukan yang diduga oleh para malaikat ini. Karena Allah akan menjadikan sebagian dari manusia itu para nabi dan rasul utusannya, syuhada yang gigih membela agamanya, orang-orang yang soleh, juga ulama Rabbani, pemimpin jalan yang lurus. Mereka semua patuh dan memakmurkan bumi sesuai dengan apa yang diperintahkannya. Yusuf sudah mau bobo? Baca doa bobo. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Pertanyaan-pertanyaan para malaikat ini timbul karena besarnya keingintahuan mereka, terutama terkait hikmah dan pelajaran di balik perintah Allah tersebut. Maka mereka sama sekali tidak bertanya-tanya karena sifat iri kepada Adam, apalagi ingin mengingkari perintah Allah. Karena malaikat sendiri tercipta sebagai makhluk yang selalu taat dan tidak pernah bermaksiat kepadanya. Jadi malaikat selalu taat. Penciptaan Adam. Mulailah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam dari segenggam tanah pilihan yang berbentuk tanah lumpur. Ia berasal dari berbagai jenis tanah di muka bumi. Jika dilihat dari warna kulit manusia yang berbeda-beda, itulah akibat perbedaan jenis tanahnya. Ada yang putih, merah, coklat, hitam, dan sebagainya. Sementara tanah tersebut mengering, Allah pun menciptakan dan memberinya bentuk. Kemudian ia dibiarkan sampai kering seperti tembikar. Saat Allah membiarkannya, datanglah iblis mengelilinginya lalu mengamatinya. Dan tampaklah bahwa ternyata bakal jasad Adam ini berongga. Dari situlah iblis menyimpulkan bahwa makhluk tersebut tidak akan bisa menguasai hawa nafsunya. Lantas iblis berkata dengan sinis, lihat saja, jika kelak aku dijadikan pemimpin atasnya, maka aku akan membinasakannya. Namun, jika dia dijadikan pemimpin atasku, aku tidak akan mentaatinya. Guna menyempurnakan penciptaan Adam, Allah meniupkan roh kehidupan kepada jasad kering tadi.
Yang pertama kali dilewati adalah mata dan batang hidungnya. Jadi masuk lewat mata dan batang hidung. Hingga ketika ia sampai di kepalanya, tiba-tiba Adam bersin. Dan seketika itu dia berucap, Alhamdulillah. Artinya, segala puji bagi Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, Yarhamukallah. Artinya, semoga Allah merahmatimu. Lalu Adam diperintahkan untuk menjumpai para malaikat, seraya dibimbing untuk mengucap salam. Assalamualaikum. Artinya, semoga keselamatan menyertaimu. Apa? Assalamualaikum. Para malaikat pun menjawab, Waalaikumsalam. Apa? Artinya, begitu pula denganmu, semoga keselamatan menyertaimu. Hai Adam, demikianlah salammu dan salam bagi keturunanmu. Firman Allah ini menandai awal pensyariatan salam yang diamalkan umat muslim seluruh dunia. Kemudian Allah mengajari Nabi Adam. Setelah penciptaan Adam sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarinya ilmu pengetahuan. Diajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu di alam semesta ini. Mulai dari nama para malaikat, nama tumbuhan, nama-nama hewan, nama benda langit, nama perkakas dan alat-alat, termasuk juga berbagai zat beserta sifat-sifatnya. Inilah anugerah khusus bagi Nabi Adam alaihissalam yang tidak dianugerahkan kepada makhluk selainnya. Jadi Nabi Adam itu tahu sebuah nama. Kemudian Allah mempertemukan Adam dengan para malaikat. Lalu Allah pun menguji pengetahuan mereka dengan satu pertanyaan. Hai malaikat-malaikatku, sebutkanlah nama semua benda ini jika kalian yang benar. Maksudnya, apabila perkiraan para malaikat dalam dialog sebelumnya ihwal penciptaan Adam memang tepat. Ternyata para malaikat yang hadir pun terdiam di hadapan Allah. Mereka tidak mampu memberikan jawaban karena keterbatasan ilmu sambil mengakui kekhilafan mereka. Mereka berucap, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang Engkau ajarkan. Subhanallah, la ilma lana illa ma 'allamtana. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Saat itulah Allah memerintahkan Adam supaya menunjukkan ilmu yang telah dianugerahkan kepadanya. Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama benda-benda itu. Perintah ini segera dijawab oleh Nabi Adam alaihissalam. Dia menyebutkan satu persatu nama benda tersebut. Sesudah Adam memberikan jawaban, Allah kembali menegaskan kepada malaikat, Bukankah telah aku tegaskan kepada kalian bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi? Sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang kalian nyatakan dan apa-apa yang kalian sembunyikan. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan maksud penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Dia pun menampakkan keutamaan ilmu milik Adam yang tidak dimiliki oleh para malaikat-malaikatnya. Kini tibalah saatnya bagi Allah menguji ketaatan para malaikat dan satu jin yang dikenal paling taat. Yang dengan begitu terbukalah tabir kepatuhan dirinya yang sesungguhnya, sekaligus mengungkap maksud-maksud tersembunyi dalam hati mereka. Allah berfirman, Sujudlah kalian kepada Adam. Demikian perintah Allah kepada para malaikat dan kepada Azazil, jin yang paling taat saat itu. Para malaikat pun sujud kepada Adam tanpa berdalih, yakni sujud penghormatan
atau sujud pemuliaan, bukan sujud penghambaan atau sujud beribadah. Sedangkan jin tersebut, ia sendiri menolak bersujud. Lalu Allah bertanya, "Hai Azazil, mengapa kamu tidak ikut bersujud kepada para malaikatku?" Hai Azazil, mengapa kamu tidak ikut bersujud bersama para malaikatku? Azazil menjawab dengan penuh kesombongan, "Aku sekali-kali tidak akan bersujud kepada manusia yang engkau ciptakan dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk seperti itu." Tidak puas sampai di situ, Azazil menambahkan, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan dia dari tanah." Maka Allah langsung membalas kesombongannya itu. Pertama-tama Allah mengganti nama Azazil dengan iblis, sebutan nama buruk untuk menghinakannya. Allah juga mengubah rupanya yang baik menjadi sangat buruk. Kemudian Allah mengusirnya dari surga dan melaknatnya hingga hari kiamat. Allah pun berfirman kepada iblis, "Kalau demikian pendirianmu, keluarlah kamu dari kerajaanku. Sungguh kamu terkutuk, dan kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat." Dendam iblis. Akibat sifat sombongnya yang menolak perintah sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, Allah pun mengusir iblis dari kerajaan langit. Tetapi hukuman itu tidak membuat iblis menyesali perbuatannya, apalagi meminta maaf. Ia malah memohon kepada Allah supaya dipanjangkan umurnya hingga hari kiamat. "Wahai Robku, tangguhkanlah ajalku sampai pada hari ketika mereka dibangkitkan," pinta iblis kepada Allah. Dan Allah pun berfirman, "Sungguh, kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan." Inilah diantara bukti keadilan Allah, sekaligus sebagai saksi kedurhakaan iblis. Penangguhan umur ini pun disambut dengan sumpah iblis untuk menyesatkan anak cucu Adam, seraya mengorbankan permusuhan kepada mereka. "Karena engkau telah menghukumiku sesat, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi manusia di bumi. Aku akan menyesatkan mereka semuanya, terkecuali para hambamu yang terpilih di antara mereka." Allah berfirman menanggapi ancaman iblis, "Sesungguhnya kamu tidak akan berkuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu secara sukarela. Merekalah orang-orang yang tersesat." Lebih lanjut, Allah Azza wa Jalla memberikan peringatan kepada iblis dan siapa saja yang menjadi pengikutnya. "Dan sungguh, neraka jahanam itu benar-benar tempat yang dijanjikan untuk kalian." Demikianlah dialog di antara Allah dan iblis yang diabadikan dalam Al-Quran Al-Karim. Ini bukti betapa pentingnya kisah ini, agar kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari peristiwa tersebut. Kisah selanjutnya akan kita lanjutkan karena Yusuf sudah mau bobo. Papa matikan lampu? Atau masih? Masih. Menetap di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersilahkan Adam masuk ke dalam surga dengan segala bentuk kenikmatan di dalamnya. Sebelum itu Allah menjadikan Hawa sebagai pendamping hidupnya. Siapa namanya? Hawa. Hawa itu istrinya Nabi Adam. Tujuannya satu, agar Nabi Adam alaihissalam tidak merasa kesepian. Hawa tidak lain adalah seorang wanita yang diciptakan Allah dari tulang rusuk kiri Nabi Adam. Dari mana? Iya, Masya Allah. Kemudian Allah menikahkan dua insan ini dan menjadikan mereka pasangan suami dan istri. Merekalah orang yang pertama yang membentuk keturunan manusia di muka bumi. Kendati Nabi Adam dan istrinya
Hawa dipersilahkan hidup di surga dan menikmati berbagai karunia yang Allah berikan di dalamnya, Allah memperingatkan keduanya supaya tidak mendekati sebuah pohon. Sebab apabila mereka tidak mengindahkan peringatan ini, niscaya kelak mereka tergolong hamba-hamba yang zalim. Allah Ta'ala berfirman, "Hai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga, tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, supaya kamu tidak menjadi orang-orang yang zalim." Maka hiduplah Adam dan Hawa di dalam surga. Di sana mereka hidup bahagia selama batas waktu yang ditentukan oleh Allah, hingga tibalah suatu peristiwa dahsyat yang menimpa mereka, yaitu tatkala iblis kembali dan membujuk mereka hingga membuat mereka durhaka kepada Allah. Sesuai sumpahnya, iblis selalu berusaha menyesatkan Adam dengan berbagai cara. Adapun tujuan utamanya agar kelak Adam dan keturunannya sama-sama terjerumus ke dalam api neraka. Iblis sangat murka saat melihat Adam dan Hawa hidup bahagia dalam ketaatan kepada Allah, karena ia berpikir Adamlah yang telah merebut cita-citanya untuk menjadi seorang khalifah, pemimpin di muka bumi. Adam jugalah yang menyebabkan dirinya terhina dan terusir dari kerajaan langit. "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi? Jika kamu mau memakannya, kamu akan abadi dan memiliki kerajaan yang tiada binasa." Bujuk iblis. "Tidak, aku tidak percaya kepadamu. Lagi pula, Tuhanku melarang kami mendekatinya," jawab Nabi Adam dengan tegas. Iblis berkata, "Allah melarang mendekati pohon itu supaya kalian tidak menjadi malaikat atau menjadi kekal dalam surga." Godanya lagi untuk membuat Adam ragu dan istrinya. Meskipun terus ditolak dan dibantah, iblis tidak pernah berputus asa menggoda Nabi Adam alaihissalam. Bahkan untuk meyakinkan keduanya, ia berani bersumpah, "Percayalah, apa yang aku katakan benar adanya. Sungguh, aku adalah penasehatmu dalam kebaikan. Lupakanlah kejadian yang dahulu ada di antara kita." Karena Adam tetap teguh pada pendiriannya, iblis memutar otak, berpikir keras. Lalu ia pun mulai menggoda Hawa. Hingga akhirnya Hawa termakan bujuk rayunya. Terhasut oleh kata-kata manis iblis, Hawa pun membujuk Adam agar memetik buah dari pohon khuldi. "Kita buktikan saja, siapa tahu ucapannya benar," kata Hawa. Gayung pun bersambut. Nabi Adam alaihissalam tak kuasa menolak permintaan pendamping hidupnya itu. Lantas didekatinya pohon terlarang itu dan dipetiknya buahnya. Kemudian mereka memakannya. Maka terjadilah peristiwa yang membuat mereka terusir dari surga. Dengan demikian, keduanya telah melanggar perintah Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah buah pohon terlarang tersebut dimakan Adam dan Hawa, tiba-tiba pakaian keduanya terlepas, sehingga tidak ada sehelai kain pun yang menutupi tubuh mereka, kecuali cahaya yang menutupi aurat. Tersingkaplah tabir malu, maka keduanya segera mencari dedaunan untuk menutupi aurat mereka. Saat itulah mereka baru menyadari kesalahan akibat mengikuti perkataan iblis. Tiba-tiba terdengar seruan, "Bukankah aku telah melarang kalian mendekati pohon itu? Aku pun telah meyakinkan kalian bahwasanya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian." Seruan yang begitu jelas, dan mereka pun terdiam dan menyesal. Sadar akan kemaksiatan yang telah diperbuatnya, Adam dan Hawa berkata lirih, "Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri sendiri." Lalu sesudah mengakui kesalahan tersebut,
Mereka pun segera memohon ampun dan bertaubat kepadanya. Apa katanya? Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhanku, aku telah menzalimi diriku sendiri. Ya, jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Demikianlah ucap keduanya penuh harap. Mereka bertaubat. Setelah Adam dan Hawa bertaubat dan Allah menerima taubat mereka, maka akhirnya Allah memberikan keputusan kepada mereka, yakni semua yang terlibat dalam peristiwa pohon khuldi diberi sanksi atau hukuman. Adam, Hawa, dan Iblis diturunkan ke bumi karena kesalahan mereka. Demikian sanksi dari Yang Maha Kuasa. Turunlah kalian akan saling bermusuhan. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenangan kalian sampai waktu yang telah ditentukan. Firman Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Lalu Adam keluar dari surga ditemani Hawa istrinya, sedangkan Iblis ditemani seekor ular. Kemudian Allah berpesan kepada Adam alaihissalam dan juga keturunannya agar tidak tergoda oleh bujuk rayu Iblis, juga syaitan, yakni bangsa jin yang mengikuti kesesatan Iblis. Allah berfirman, hai anak cucu Adam, jangan sampai kalian tertipu oleh para syaitan, sebagaimana pemimpin mereka telah mengeluarkan ibu bapak kalian dari surga. Pakaian keduanya ditanggalkan hingga terlihatlah aurat mereka. Firman Allah. Akhirnya Adam dan Hawa hidup di bumi. Mereka tidak lagi merasakan kenikmatan-kenikmatan istimewa seperti saat berada di dalam surga. Namun demikian, dari sinilah awal sejarah umat manusia mengemban amanat dari Tuhannya sebagai khalifah di muka bumi. Sungguh, bumi adalah tempat ujian bagi kehidupan Nabi Adam dan seluruh keturunannya. Sementara itu, api permusuhan dan dendam iblis untuk terus menyesatkan manusia tak kunjung padam. Ia selalu berkobar hingga hari kiamat. Maka beruntunglah orang yang tetap teguh pada pedoman agamanya, serta menolak segala bentuk godaan iblis, dan merugilah orang yang tertipu karena mengikuti tipu daya iblis, sehingga kelak mereka bersama-sama terjerumus ke dalam siksa api neraka. Nauzubillah min dzalik. Mari kita berlindung kepada Allah dari tertimpa keburukan tersebut. Sesungguhnya ia dapat membinasakan kita, menjerumuskan ke neraka yang penuh dengan siksaan pedih nan abadi. Sudah sampai sini dulu ya kisahnya. Iya. Nanti besok kita akan lanjutkan kisah dari dua anak Nabi Adam. Siapa namanya? Nabi Adam. Siapa namanya? Habil dan Qabil. Iya. Bapak dulu ya, ya. Ya, bentar apa-apa.